Nasa, selamat pagi. Pada hari ini kembali lagi bersama saya. Pada pagi ini kita akan merevisi ya, mengulang kembali atau mengingat kembali pembelajaran yang sudah saya lakukan, yaitu dari ini terhadap SSW modul PMM, maksudnya modul Roboku. Berisik. Jadi pada modul Roboku ini, pertama itu kita akan masuk ke bab 1, yaitu hal-hal yang dijaga baik di tempat kerja. Adanya itu adalah kerjasama bersama tim. Jadi dapat dikatakan itu kerjasama sama tim itu tuh sangat penting, terutama dalam tulisan itu di sini tuh Takareyoku Koji Susumeru Yoni Senmon Koji Gyosha no Shimwa kuat desu. Jadi untuk agar pekerjaan itu dengan lancar, sangat penting kerjasama antara Senmon Koji itu sangat penting jadinya. Nah, habis yang kedua ada juga sistem pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jadi dapat ini tuh bahwa sistem jadi itu di Jepang itu ada yaitu sistem pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu ada berbagai macam pola ya, dan polanya itu memiliki pattern sendirinya atau pattern atau struktur sendirinya lah gitu. Nah, berikutnya kita akan memasuki yaitu bagian hachosha atau pemesan. Nah, jadi pemesan ini adalah orang yang pekerja konstruksi itu biasanya memesan pekerjaan konstruksi kepada vendor atau vendor konstruksi itu disebut pemesanan. Habis itu kedua itu ada kanrinsha atau pengawasan itu tuh biasanya itu ada kayak insinyur yang berada dalam posisi ini untuk memeriksa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan blueprint yang ada. Habis itu ada desainer atau senkeisha, yaitu adalah insinyur yang membuat denah atau blueprint untuk mewujudkan permintaan si pemesan ini. Habis itu yang keempat itu ada perusahaan pengawasan seluruh bangunan atau Konjin Zentai O Matomeru Kaisha atau disebut Zenekong. Habis itu ada pengawas lapangan atau Genbadoku Koji Genba O Kantokushi, yang biasanya itu bertugas untuk itu kayak mengawasi, itu mengarahkan pekerjaan di lapangan konstruksi. Nah, habis itu yang keenam itu ada kontraktor khusus atau Senmon Koji Gyosha, yang biasanya itu kayak mandor tuh harus mengikuti si instruksi dari si Senmon Koji Gyosha inilah. Habis itu yang berikutnya itu ada sistem kenaikan karir. Jadi sistem kenaikan karir ini ya ada beberapa tingkatan. Kita tuh tingkatan dari awal itu yang putih, Waito, dan untuk naik ke tingkat berikutnya yang itu tingkat biru atau biru itu memerlukan sekitar 3 tahun atau 645 hari. Nah, kalau mau naiknya lagi itu kita naik ke level 3 atau silver, yang habis yang keempat itu atau golden atau emas, gordon. Nah, habis itu kita pada bagian yang keempat itu adanya adalah aisatsu atau salam. Jadi budaya salam itu sangat penting ya. Jadi budaya malam itu dan siang pagi itu kita tuh harus melakukan aisatsu supaya untuk mengurangi kecelakaan lah. Biasanya untuk membangunkan para pekerja lain. Karena kan kalau mau aisatsu kan kayak ada rasa salam atau kebersamaan gitu, seperti itu. Habis itu jadi kalau kita berpas-pasan di lorong atau di mana gitu, aisatsu, selamat pagi, otsukare sama des, kyo ichinichi atau goanzen nih gitulah, supaya kita tetap bisa supaya terbangun dan mengurangi kecelakaan, yang itu yang terpenting. Nah, berikutnya itu ada chore atau apel pagi.
Jadi apel pagi kayak sebenarnya kayak briefing ya. Kita tuh kayak briefing pada ngumpul, briefing ya rapat lah atau bagaimana. Jadi jadi pokoknya setiap hari pokoknya pasti kita tuh core atau apel pagi briefing lah. Habis itu ada apel umum atau zentai chore, yaitu biasanya itu nomor 1 itu adanya salam dari pengawas atau genba kantoku o aisatsu. Jadi ini tuh dilakukan itu tuh untuk meningkatkan rasa kebersamaan terhadap para pekerja dan atasan lainnya, dan juga memastikan bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan aman dan nyaman lah. Habis itu ada radio taisho. Radio taisho itu kayak supaya harada dan atamanya itu misamet saseru, jadi tuh kayak sadar gitu, jadi kita kayak terbangun gitu. Kan biasanya kan kerja mulai dari pagi ya, dari sampai sore atau malam bisa. Ini saya bisa sampai capek gitu. Nah besok lagi kita lakuin lagi. Jadi core ini kayak supaya kepala terbangun gitulah. Habis itu yang ketiga itu kita konfirmasi isi pekerjaan atau sagyo nayono kakunin. Jadi setiap mandor ini kan bekerja pada hari ini memberitahu semua orang tentang isi pekerjaan dan personel orang-orang yang bekerja pada hari itu dan jenis-jenis pekerjaannya lah, dan jumlah orang dan jumlah semua orangnya atau pokoknya yang berkaitan dengan pekerjaan diberitahukan kepada mandor, kayak kamu bekerja di mana, bekerja dengan siapa, seperti itu. Habis itu yang keempat ada Kiken Yoichi Katsudo atau KY Katsudo, yaitu kegiatan mitigasi atau prediksi bencana bahaya. Jadi ya kita tuh kayak sebelum melakukan pekerjaan ini tuh kita tuh memprediksi apa sih yang bisa terjadi saat melakukan pekerjaan ini. Ya seperti itulah. Ya, habis itu yang kelima ada Anzenjiko no Kakunin, yaitu konfirmasi hal-hal keselamatan. Kayak kita dengan 2 orang ini berhadapan atau berpasangan itu melakukan biasanya itu kayak di apel pagi ya, itu berpasangan itu melakukan konfirmasi keselamatan seperti bersuara dengan lantang kayak yos kanan migiwa yos seperti itulah. Habis itu yang berikutnya itu adalah aisatsu o shite sagyo saisha, yaitu berikan salam saat mulai kerja. Jadi setelah memastikan hal keselamatan, semua orang berkata zein de kyou mo go anzen ni. Jadi itu hari ini pun semoga selamat, dan sore pagi pun selesai. Nah berikutnya kita masuk ke apel pagi berdasarkan jenis pekerjaan. Jadi dalam apel pagi ini dalam pekerjaan itu ada 1, yaitu anzen showa atau seruan keselamatan yang juga disebut tachi and tachi koru, yaitu slogan yang keselamatan itu anzen ni kansuru sukoga slogan o tai eng o yubide shinagara koero dashi toimas. Jadi slogan keselamatan diucapkan dengan secara lantang oleh semua orang dan sambil menunjuk gitu, mereka sambil menunjuk. Dan biasanya dikatanya gini, zero saide iko, kayak ayo lakukan tanpa kecelakaan yos gitu. Habis yang kedua itu Kiken Yoichi Katsudo atau KY Katsudo, yaitu ya seperti sebelumnya kegiatan prediksi bencana. Habis itu kayak Kiken o Haken, kalau menemukan bencana keluarkan itu untuk, jadi kayak ada tabel gitu, kita tuh kayak keluarkan untuk isi pekerjaan hari ini biarkan kerja dengan bebas. Jadi mereka tuh menyampaikan dengan bebas kayak situasi atau tindakan berbahaya yang dipikirkan oleh mereka. Ada juga yang sudah berpengalaman, dan mereka sudah berpengalaman ini tulis kayak apa yang mereka alami, apa sudah pernah dikerjakan, mereka tulis di tabel berikut ini. Gitulah. Habis itu adanya pertimbangan penanggulangan, yaitu kodomokuhyo hatte. Jadi itu mendiskusikan tindakan penanggulangan untuk setiap titik bahaya dan buat tindakan penanggulangannya.
Habis itu ada kakekoe-o kakeru, yaitu penetapan tujuan tindakan, yang biasanya itu bisa dibilang putuskan hal penting apa yang ditetapkan sesuai dengan sebagai tujuan pada hari itu juga. Jadi ya gitu saja sih video dari saya untuk bab 1 ini ya. Lanjutnya mungkin kita akan ada video bab 2. Ya, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.